Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini perkenalkan nama saya Al-Fauzan Imam Muslim. Saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengukuran listrik tentang bagian-bagian multimeter, cara penggunaannya, serta fungsi dari bagian-bagian multimeter. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah prinsip kerja multimeter analog. Multimeter analog ini prinsip kerjanya terletak pada kumparan yang ditempatkan di antara dua kutub magnet. Nah, kumparan tersebut memiliki jarum yang berguna sebagai penunjuk hasil yang bergerak saat dialiri listrik. Maka harus dibaca berdasarkan rank atau divisi keakuratan. Hasil pengukuran dari avometer analog ini dibatasi oleh lebar dari saklar kontainer, getaran dari pointer, keakuratan pencetakan ganda, kalibrasi 0, jumlah rentan skala. Dalam pengukuran menggunakan multimeter analog, kesalahan penggunaan dapat terjadi akibat kesalahan dalam pengamatan atau paralak. Analog multimeter atau AM atau avometer terutama mengukur arus menggunakan galvanometer. Prinsip kerja alat ukur analog serta definisinya. Alat ukur analog merupakan alat ukur generasi awal dan sampai saat ini masih digunakan. Bagian banyak komponen listrik dan mekanik yang saling berhubungan. Bagian listrik yang terpenting adalah magnet permanen, tahanan meter, dan kumparan putar. Ya, ini contoh gambaran komponen putar sebagai penggerak jarum untuk menunjukkan skala hingga diketahui pengukuran pada multimeter analog. Jarum penunjuk digerakkan dengan poros kumparan putar. Jika setelan jarum terlalu kencang, maka jarum akan terhambat pergerakannya. Sedangkan kalau terlalu kendor, jarum akan mudah goyah. Jadi kalau mengukur mengenai multimeter analog harus melakukan kalibrasi terlebih dahulu karena jarum terkadang tidak pas di posisi kosong atau 0. Alat ukur analog memiliki komponen putar yang akan bereaksi begitu dapat sinyal listrik. Cara bereaksi jarum listrik pada ini menyimpang dulu atau menunjukkan angka pengukuran. Jadi si jarum ini menyimpang terlebih dahulu, kemudian menunjukkan skala yang nanti kita baca ataupun langsung menuju ke skala yang kita baca. Ya, cara mengkalibrasi multimeter analog pada posisi ohm. 1. Posisikan selektor switch ke posisi ohm jika kita mengukur tahanan dengan multimeter analog. Kalau mau mengukur selain ohm, maka sebelumnya mengukur posisikan selektor switch pada posisi bridge. Yang kedua, setelah selesai memposisikan selektor switch pada posisi yang kita inginkan, kemudian hubungkan atau satukan antara probe merah dengan probe hitam. 3. Lihat pada display multimeter apakah jarum menunjukkan posisi 0 atau tidak. Kalau belum pada posisi 0, kita posisikan menggunakan zero adjustment sampai tepat pada posisi 0. Putar zero adjustment searah jarum jam atau berlawanan untuk memposisikan si jarum tepat di posisi 0. Jika kita memposisikan selektor switch pada posisi bridge, maka pada multimeter mengeluarkan bunyi, berarti multimeter serta probe bagus dan siap digunakan. Cara menggunakan multimeter analog untuk mengukur tegangan AC atau arus bolak-balik. Nah, pastikan pertama probe merah tersambung ke lubang probe merah, probe hitam ke lubang probe hitam. Jangan sampai terbalik. Kedua, pastikan selektor switch pada posisi AC volt. Nah, posisi AC volt di sini biasanya pada multimeter itu memiliki warna merah. Terbatas ukur atau lebih dahulu seberapa tegangan yang kita ukur. Berarti kalau kita mau mengukur tapi tidak mengetahui batas ukur tegangannya itu berapa, maka kita dimulai dari yang paling tinggi terlebih dahulu. Angka paling tinggi di selektor switch. Kemudian setelah memilih, hubungkan terminal tegangan yang akan diukur. Kita hubungkan.
probnya ke terminal. Tidak usah bingung mana positif mana negatif, karena ini yang kita ukur adalah tegangan DC. Setelah itu lihat jarum penunjuk skala pada display. Patokan lihat angka selektor switch yang digunakan, kemudian lihat juga angka yang sama pada selektor switch. Dengan rumus hasil pengukuran sama dengan angka skala yang ditunjukkan oleh jarum, skala maksimal dikali pemilih. Skala maksimalnya ini dikali pemilihnya ini, ketemu hasilnya. Yang kemudian cara mengukur tegangan DC menggunakan multimeter analog. Yang pertama masih sama, pastikan probe terpasang dengan baik. Posisikan selektor pada posisi push. Di sini ada posisi push untuk mengetahui si probe ini bekerja dengan baik atau tidak. Ketika posisikan selektor switch ke posisi DC volt. Ya, posisi DC volt biasanya di sini ada tulisannya DC volt pada selektor. Biasa ya kalau mau mengukur, kalau kita tidak tahu, maka dimulai dengan posisi yang paling tinggi terlebih dahulu. Setelah itu, posisikan probe merah ke kutub positif dan hitam ke negatif. Jangan sampai terbalik antara positif dan negatif, karena hasil pengukuran tegangan DC ini kalau sampai terbalik, maka hasilnya tidak diketahui. Kemudian setelah itu, lihat penunjuk jarum di skala pada display. Patokan lihat angka selektor switch yang digunakan, kemudian lihat juga angka sama pada selektor switch dengan yang ada di display. Maka hasil pengukuran sama dengan angka skala ditunjukkan oleh jarum, skala maksimal, yang maksimalnya ya. Ini skala maksimal dikali pemilih pada selektor switch, ntar hasilnya ketemu. Ini contohnya, Dok. Yang berikutnya cara mengukur arus DC menggunakan multimeter analog. Yang pertama, pastikan probe terpasang dengan baik, merah ke merah, hitam ke lubang hitam. Posisikan selektor ke posisi DC. Ya, DC. Nah, masih sama. Kalau kita belum tahu, maka kita pilih yang posisi tertinggi dulu. Setelah itu, sebelum mengukur, pastikan peralatan mau kita ukur udah ada dayanya. Jadi kalau ini harus ada dayanya. Jadi entah beban bisa nyala dan kita bisa mengetahui arusnya berapa yang masuk ke beban ini. Kemudian hubungkan probe multimeter ke terminal jalur yang kita putuskan tersebut. Nah, ntar yang merah posisikan ke positif dari power ya. Kemudian negatif outputnya langsung ke probe hitam. Setelah itu lihat pengukuran, masih sama. Hasil pengukuran skala yang ditunjukkan, terus batas ukur dikali ini penunjuk. Cara menggunakan multimeter untuk mengukur hambatan. Yang pertama, posisikan selektor switch pada posisi ohm. Setelah itu, mulai kita kalibrasi dengan cara menghubungkan ujung probe merah dengan probe hitam ya. Kita hubungkan menjadi satu sampai posisi jarum menunjukkan posisi 0. Kalau belum, kita menggunakan zero adjustment, putar menggunakan zero adjustment. Yang setelah itu hubungkan probe ke komponen yang mau kita ukur. Karena hambatan berarti tidak usah bingung ya antara mana yang positif dan mana yang negatif. Oke, yang selanjutnya, setelah itu lihat hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh jarum dengan rumus hasil pengukuran angka skala yang ditunjukkan oleh jarum ini dikali saklar pemilih, Biasanya kalau di posisi ohm itu terdapat kali 1, 100, 1000 sampai 1K. Berarti tinggal dikalikan hasil dari yang ditunjukkan si jarum penunjuk ini ke skala berapa. Oke, cara menghitung tadi udah dijelaskan. Ini pembacaan skala ukur. Ya, pembacaan skala ukur. Terus setiap stripnya ada nilai-nilainya ya. 0, 1, 2, 3, 10, 20, 30 sampai 100 sampai 1K. 0 sampai 1 terbagi menjadi 10 bagian. Jadi satu bagiannya 0,1. Ya, pembacaan skala ukur pada
multimeter terdiri dari 0,1 terbagi menjadi 10 bagian. Satu bagiannya atau satu stripnya yaitu memiliki nilai 0,1, 1 sampai 2, 2 sampai 3 menjadi 5 bagian, satu bagiannya 1 sampai 100 sampai ke 200 bagi menjadi 5 bagian. Satu bagiannya adalah 20. Nah, ini contohnya ya, 50 ke 100. Nah, 50 ke 100 memiliki satu bagiannya memiliki 10 ya. 50, 60, 70, 80, 90, 100. Nah, ini contohnya ya. Oke, lanjut. Bagian-bagian multimeter analog beserta fungsinya. 1. Saklar pada display. Fungsinya untuk menunjukkan angka atau hasil pengukuran. Jenis skala yang dipakai skala maksimum yaitu mengukur resistansi, nilai dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri untuk mengukur resistansi yaitu yang diawali dengan 0, 0-nya sebelah kanan ke kiri. Dan untuk pengukuran arus tegangan AC atau DC nilainya dari kiri ke kanan. Nah, 0-nya dari kiri sampai ke kanan. Yang kedua, cermin berfungsi sebagai acuan dalam melakukan pengukuran yang ditunjukkan oleh jarum meter. Dalam pengukuran posisi mata, pengamat harus tegak lurus dengan multimeter sehingga pada saat melakukan pengukuran jarum meter tidak memiliki bayangan. Nah, jadi fungsi cermin ini ya. Di cermin ini yaitu untuk mengakuratkan posisi jarum supaya tidak ada bayangan, jadi kita tidak salah membaca skala. Jarum penunjuk ini berfungsi sebagai penunjuk dalam pengukuran yang dilakukan pada multimeter. Ini menunjukkan skala berapa hasil dari pengukuran multimeter. Selector switch berfungsi memilih bentuk satuan dari perangkat yang mau kita ukur. Gyro adjustment merupakan bagian pengatur titik 0. Fungsinya menempatkan jarum penunjuk pada angka 0 sebelum pengukuran dimulai sehingga hasil penunjuk kan dari jarum itu presisi. Nah, untuk gyro adjustment ini biasanya digunakan untuk mengadjust si jarum pada saat kita mengukur di posisi ohm. Nah, ini bentuk tombolnya. Gyro correction berfungsi untuk menempatkan jarum pada posisi 0 sebelah kiri dalam pengukuran tegangan. Ini ya gyro correction, gyro adjustment itu buat tegangan nih di sini. Kalau ohm biasanya untuk posisi ohm biasanya menggunakan gyro adjustment. Probe positif dan negatif. Probe ini merupakan konektor yang menghubungkan multimeter atau avometer dengan apa yang mau kita ukur. Probe ini terdiri dari dua warna, merah positif, hitam negatif. Prinsip kerja multimeter digital. Alat ini mempunyai dua buah kawat yang digunakan untuk menghubungkan dengan objek yang akan kita ukur. Arus listrik yang mengalir melalui kawat tersebut akan diubah menjadi sebuah informasi digital dan akan muncul pada layar dalam bentuk angka. Multimeter digital mampu menampilkan beberapa pengukuran untuk arus miliampere yang lazim, tegangan, resistansi, dan daya listrik. Itu yang lazim digunakan. Teori serta cara kerja multimeter. Pada dasarnya, data atau informasi yang akan diukur bersifat analog. Blok diagram alat ukur digital terdiri komponen sensor. Nah, ini ya, blok diagramnya. Sensor, penguat sinyal analog to digital, mikroprosesor, dan mikroprosesor alat cetak, display, dan digital. Ini sama ini digital. Sensor mengubah bentuk listrik dan non elektrik menjadi tegangan. Karena tegangan masih dalam order MV, perlu diperkuat oleh penguat input. Sinyal input analog yang sudah diperkuat dari sinyal analog diubah menjadi sinyal digital dengan ADC. Analog juga akan diubah oleh perangkat PC atau mikroprosesor dengan program tertentu dan hasil pengolahannya disimpan dalam sistem memori digital. Informasi digital ditampilkan dalam display. Ya, ini ya, display.
atau dihubungkan dengan cetak dengan mesin cetak. Display digital akan menampilkan angka diskrit dari 0 sampai 9. Cara mengukur tegangan AC menggunakan multimeter digital. 1. Posisikan saklar pada selektor AC volt. AC volt. Pilihlah skala yang paling tinggi. Sekiranya jika kita tidak mengetahui tegangan dari benda yang mau kita ukur atau peralatan yang mau kita ukur, jangan sampai yang rendah karena akan merusak multimeter. Setelah itu hubungkan probe ke terminal. Hubungkan probe ke terminal yang mau kita ukur. Untuk tegangan AC tidak ada prioritas negatif dan positif, jadi jangan bingung mana yang positif mana yang negatif. Kemudian bacalah hasil pengukuran pada display angka yang ditunjukkan oleh display multimeter digital. Cara mengukur tegangan menggunakan multimeter digital. Atur posisi saklar atau selektor switch ke DC volt. Pilih skala sesuai dengan perkiraan tegangan yang diukur. Lebih baik menggunakan skala yang lebih tinggi karena kita cari aman ya, biar si multimeter tidak cepat rusak. Kemudian hubungkan probe ke terminal tegangan yang diukur. Nah, kita hubungkan, jangan sampai terbalik antara probe merah sama probe hitam. Jadi kalau kita mau mengukur tegangan DC tidak boleh kebalik. Kalau kebalik maka hasil dari pengukuran tidak akan diketahui. Setelah selesai, bacalah hasil pengukuran yang terdapat pada display multimeter digital. Cara mengukur arus listrik atau DC ampere. Atur posisi saklar selektor ke DC ampere. Pilih skala sesuai dengan perkiraan arus yang diukur. Kita pilih yang lebih tinggi aja ya buat awalan. Kemudian yang ketiga, putuskan satu daya power supply yang terhubung ke beban. Ini diputuskan, kita sambungkan dengan si probe dari multimeter. Kemudian setelah kita satu dayanya diputuskan, probe terminal 0 yang kita putuskan tersebut hubungan dengan probe merah untuk output positif dan probe hitam ke input tegangan positif beban atau rangkaian yang akan kita ukur. Nah, jadi positif si probe masuk ke positif dari power supply dan positifnya si beban itu masuk ke probe negatif dari digital multimeter atau multimeter digital. Setelah itu baca hasil pengukuran pada display. Cara mengukur resistansi atau pada multimeter digital. Atur posisi saklar ke selektor switch atau atur posisi selektor switch ke posisi biasa menggunakan nilai yang paling tinggi terlebih dahulu jika kita tidak mengetahui berapa nilai hambatan sebuah komponen yang mau kita ukur. Setelah itu pilih saklar sesuai dengan perkiraan yang akan kita ukur. Biasanya diawali dengan tanda X yang artinya adalah kali khusus multimeter digital. 3. Khusus untuk multimeter analog. 3. Hubungkan posisi probe ke komponen resistor. 4. Bacalah hasil pengukuran pada display multimeter. Khusus untuk analog multimeter diperlukan pengalian dengan setting di langkah kedua dengan rumus hasil dikalikan pemilih. Kemudian lihat hasil dari pengukurannya terlihat pada display multimeter. Fungsi bagian multimeter digital beserta fungsinya. Display berfungsi untuk mengetahui hasil dari pengukuran ataupun sebagai penampil hasil pengukuran yang berupa angka digital. Tombol power on atau off. Tombol power on off. Fungsi dari tombol ini fungsi menghidupkan dan mematikan multimeter. LED indikator adalah LED sebagai indikator jika kedua probe disatukan posisinya pada simbol freeze. Yang selanjutnya adalah LED indikator ya. Simbol freeze jika posisi selektor switch pada freeze
dan probe disatukan antara probe positif merah dan probe negatif hitam, maka fuse akan berbunyi. LED merah akan nyala. Fungsi untuk mengukur jalur yang ada pada PCB pin switch board. Jika menyambung, maka fuse akan berbunyi dan LED menyala. Jika jalur putus, maka fuse tidak akan menyala. Yang selanjutnya adalah simbol tegangan DC. Berfungsi untuk mengukur tegangan DC atau tegangan searah yang ada pada laptop, iPad, LCD, dan lain-lain. Kemudian simbol tegangan AC berfungsi untuk mengukur tegangan AC atau bolak-balik. Kebanyakan digunakan untuk mengukur tegangan listrik yang memiliki voltase 220 sampai 240 volt AC. Kemudian DC ampere untuk mengukur tegangan komponen ataupun arus arah. Ohm untuk atau hambatan untuk mengukur hambatan atau resistansi dari sebuah komponen. Ya ini ya. Probe positif dan negatif. Probe ini merupakan kontaktor atau konektor untuk menghubungkan avometer dengan atau multimeter dengan apa yang mau kita ukur. Probe ini terdiri dari probe positif yang berwarna merah untuk kutub positif dan probe negatif yang berwarna hitam untuk kutub negatif. Kelebihan dan kekurangan multimeter analog. Kelebihan multimeter analog dapat digunakan untuk mengecek kerusakan dari rangkaian atau komponen. Dari segi harga, multimeter analog lebih murah daripada digital. 3. Atau kekurangannya, dari segi keakuratan dari hasil pengukuran kurang akurat. Lebih rumit cara pemakaiannya karena harus menggunakan rumus untuk mengetahui hasilnya. Harus memahami rumus untuk mengetahui hasil pengukurannya. Jadi setiap untuk kita mengukur menggunakan multimeter analog ada rumus-rumus tersendiri antara tegangan, hambatan, serta arus. Itu harus ada rumusnya. Peralatan rawan rusak pada komponen penggerak jarum putar penunjuk. Kelebihan dan kekurangan multimeter digital. Kelebihannya, pembacaan atau hasil pengukuran lebih akurat. Penggunaan lebih mudah karena hasil pengukurannya langsung keluar, tidak harus menghitung terlebih dahulu. Tanpa ribet kita harus pusing-pusing memikirkan rumus. Bagus digunakan untuk mengukur atau mengetahui nilai dari tekanan serta arus karena hasilnya pasti, tidak usah menghitung. Kekurangnya, harga relatif lebih mahal dari multimeter analog, sulit digunakan untuk mengukur komponen. Kesimpulan multimeter digital. Multimeter digital merupakan multimeter yang memiliki hasil pengukuran sangat akurat dibandingkan multimeter analog, dikarenakan hasil pengukuran sudah dalam bentuk angka tanpa kita harus menghitung dan menelitinya lagi. Dengan keakuratan ini, multimeter digital sering digunakan untuk mengukur tegangan, arus, hambatan karena hasilnya akurat. Kesimpulan multimeter analog. Multimeter analog merupakan multimeter yang memiliki kesulitan yang lebih dalam untuk mengetahui hasil dari pengukuran dan juga akurasinya kurang karena kita harus menghitung rumus-rumus tertentu untuk mengetahui hasil dari pengukuran. Sehingga multimeter ini biasanya digunakan untuk mengetahui baik apa tidak suatu komponen ataupun mengecek sambungan kabel terhubung atau tidak. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, tutur kata yang tidak jelas, tulisannya kurang jelas, mohon maaf untuk dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.